bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri. Salam dan bahagia. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Dairi. Nama saya Samuel Perdana Panjaitan sebagai supervisor. Saya Rini Banjar Nahor sebagai coach. Saya Artaulia Semorang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ilmumu, oh kamu bisa belajar dari aku. Selamat sore Bu Rini. Sore Bapak. Oke Bu, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Luar biasa Pak, ini sehat sekali Pak. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan pada proses pertemuan ini. Ibu, saya di sini sebagai observer ataupun pengamat. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, baik Bu. Sebagai observer atau pengamat, maka saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian. Di mana saya akan menilai Ibu sebagai coach dan nanti ke coachnya Ibu. Oke. Yang pertama yang saya nilai itu apakah nanti proses coaching yang dilakukan itu sesuai alur filter atau tidak. Kemudian yang kedua, saat memberikan pertanyaan, apakah pertanyaan yang diberikan itu berbobot atau tidak, itu juga akan saya nilai. Kemudian bagaimana respon coachnya nanti terhadap Ibu sebagai coach. Oke, kemudian sesuai enggak dengan prinsip coaching? Kita sama-sama tahu prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah sudah cukup jelas Bu? Iya Pak, cukup jelas Pak. Oke, yang berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Namun ya di balik pertemuan ini sambil diminum juga nggak apa-apa Bu minumannya karena sudah dipesan ya kan. Kita santai saja Bu ya. Oke, Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetisi coaching apa yang kira-kira Ibu kembangkan saat coaching? Oke, terima kasih Pak. Jadi rencananya nanti saya akan mengaplikasikan kompetensi presence. Yang pertama hadir sepenuhnya, yang kedua saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaannya yang kedua, kompetensi coaching itu kan ada 3 tadi yang mengatakan. Yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang berikutnya Bu, pertanyaannya dari kompetensi tadi, kira-kira mana kompetensi yang secara spesifik ingin dilakukan dalam observasi nanti atau ingin ditingkatkan? Oke, jadi nanti yang saya mau tingkatkan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga ini Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu? Oke, jadi indikator keberhasilan yang mau saya gali nanti dalam proses coaching itu Pak adalah di mana coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi coach itu bisa merincikan langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya. Oke, baik Bu. Jadi sebentar lagi Bu akan melakukan proses coaching. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat diterapkan dan semoga berhasil. Selamat Bu ya. Oke. Ada siswa Indonesia bahagia. Halo, Iya, halo halo. Umi. Iya, Bu. Aku udah di tempat loh. Oh, iya Ibu. Ibu di sini. Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Artai. Bapak apa nih? Pak Samuel. Ya salam kenal Pak. Ayo Sudah lama dulu Bu. ya hampir masih juga masih setengah jam yang lalu ya Pak. Iya, masih setengah jam. Kemarin saya yang Bu ya. Aduh. Gimana kabar Ibu hari ini? Sehat tapi agak campur-campur aja gitu Bu. Aduh ya, kayak cuaca lagi campur-campur. Kadang hujan ya Bu ya. Hujan banget gitu ya. Oke, nggak apa-apa Bu, yang penting kita tetap sehat gitu intinya ya. Puji Tuhan Bu, luar biasa sehat. Apalagi ketemu Bu Arta. Lagi sehat. Oke, ngomong-ngomong Bu, kan Ibu mau bilang ada mau bahas
Oke, kalau boleh tahu, Ibu bilang mau tentang solusi, pasti yang butuh solusi itu sebuah masalah kan ya? Jadi, berarti Ibu lagi punya masalah. Terus, iya, kalau boleh tahu masalahnya seperti apa? Ini Bu, saya nih kan wali kelas 5 nih. Saya sudah berulang kali untuk mengupayakan seluruh siswa ini mengerjakan karena saya lihat 25 siswa satu ruangan yang mengerjakan tugas itu hanya 12 orang. 12 orang dari 25 siswa. Iya, jaga banget dan sibuk, Iya. ya kan? Secara cuma 50% yang kerjakan, 50% lagi enggak. Padahal saya tuh sudah menulis saya lagi mulai mendapatkan dan tiga solusi yang saya utarakan sampai ini kira-kira tepat nggak ya? Benar nggak ya? Gitu ya. Oke. Jadi permasalahannya tadi adalah murid Ibu itu banyak yang tidak mengerjakan tugas di sekolahnya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih penyebab kenapa murid Ibu tersebut sedikit atau banyak yang tidak mengerjakan tugas? Saya bisa menemukan mungkin itu dikarenakan berhenti dan juga tidak adanya pendampingan orang tua. Karena banyak sekarang orang tua yang menyibukkan diri untuk aktivitas sehari-hari sehingga kasih sayang perhatian sama anak itu tidak ada. Oh, seperti itu ya. Jadi bukan kasih sayang anak, kemudian kemampuan murid untuk memahami pelajaran juga kurang seperti itu, sehingga mereka susah dalam mengerjakan tugas-tugas. Saja begitu. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira solusi dari Ibu untuk permasalahan ini ataupun kekuatan yang Ibu miliki di dalam diri Ibu, kira-kira apa saja sih? Sebelumnya kan kami nih pada awal pertemuan tahun pelajaran baru sudah melakukan keyakinan kelas, tapi saya berencana untuk mengubah kembali keyakinan kelas tersebut, kesepakatan itu untuk membuat ketentuan nih. Contohnya, siswa yang tidak mengerjakan PR selama 3 kali berturut-turut, saya akan berkomitmen memanggil orang tua atau melakukan komunikasi terlebih dahulu sih. Nah, ketika itu saya komunikasikan, saya beritahukan kepada orang tuanya bahwasanya siaran tersebut mengerjakan tugas. Dengan harapan orang tua itu ya mendorong anaknya itu agar mengerjakan tugas sesuai dengan aduan saya. Jadi kan karena kita tahu keberhasilan anak kan bukan hanya semata-mata mengerjakan tugas saja. Itu kan juga ada peran aktif dari orang tua. Maka saya ingin membangun komunikasi. Oke, menurut saya itu cukup baik dan cukup efektif untuk dilakukan mengingat keadaan atau kondisi sekolah untuk saat ini. Selain membuat keyakinan kelas tadi ya, tidak membuat keyakinan kelas, kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua, ada dua opsi.
dekat ya Bu ya. Kalau tadi berbicara dengan orang yang terlibat, Ibu sendiri dengan Bu. Nah, kalau bicara tentang dukungan, kira-kira dukungannya dari mana saja? Dukungannya sama-sama itu jadi dong. Lalu saya juga komunikasikan sama pengurus kelas karena jujur anak-anak mereka seperti sekarang ini sudah bisa memberikan solusi itu. Jadi saya harap semua peserta didik dalam ruang kelas itu saling menjadi nyaman, mencapai tujuan dan mencapai kesuksesan. Iya, luar biasa sekali ya dari permasalahan hingga pada solusinya, dan saya juga berharap nantinya itu akan berhasil dalam merealisasikan rencananya tadi hari Selasa ya Bu ya, hari Selasa minggu depan. Nah, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk menanyakan perkembangan daripada realisasi yang sudah Ibu rencanakan tadi. Sudah cukup lama ya Bu, apa yang kita bicara-bicara, untuk sekali tidak terasa waktunya juga sudah cukup lama ya. Sekarang saya mau tanya nih, dari cukup panjang tadi pembahasan kita mulai dari permasalahan, belajar sekitar permasalahan sampai ada solusi. Gimana sih perasaan Ibu atas Perasaan saya sudah seperti orang yang dinyatakan cinta. ya aku kan cerita ya. Bagaimana rasanya yang sudah plong ya? Karena dari tadi di rumah ya, atau beberapa minggu belakangan ini selalu aja saya bilang, apa sih, strategi apa sih? Kalau saya sudah mengajukan sama teman yang lain, mana tahu nggak ada solusi kan gitu kan? Nah saya tarik ini, tapi saya sudah plong dan menentukan. Oke, baik Ibu Rini. Dari proses coaching yang saya lihat dan amati tadi, ternyata sangat bagus dan tentunya suasananya hidup, dan memang hal seperti itulah yang perlu dilakukan pada saat proses coaching ya Bu ya. Iya benar sekali. Oke, untuk itu Bu, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Oke Pak. Yang pertama ini Bu, bagaimana sih proses coachingnya tadi? Apakah sesuai harapan Ibu atau tidak? Oke, terima kasih Pak Samuel. Jadi selama proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Adapun rencana saya tadi, proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta dan semua itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga sudah merencanakan mengaplikasikan kompetensi, dan itu juga sudah berjalan dengan baik. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan yang kedua berkaitan juga karena tadi Bu cerita tentang kompetensi juga. Kira-kira Ibu, kedepannya kompetensi yang Ibu kembangkan ada nggak? Apa kira-kira yang pengen kembangkan? Oke, terima kasih Bapak. Jadi tadi di rencana memang saya masih mengembangkan 2 kompetensi. Adapun kedua kompetensi itu adalah mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Untuk kemudian selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi presence, yaitu hadir sepenuhnya. Jadi kenapa saya merencanakan untuk mengaplikasikan ketiga kompetensi tersebut, supaya kemampuan saya dalam proses coaching itu bisa semakin maksimal Pak ke depannya. Oke, baik Bu. Dengan demikian maka saya yakin bahwasanya proses coaching yang Ibu lakukan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Untuk kedepannya saya juga berharap bisa lebih baik lagi, dan saya yakin Ibu bisa melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih untuk Oke, waktunya Pak Samuel. sama-sama.